Kalau ini kita sudah mulai pahami teman-teman sekalian, maka sebenarnya nanti akan mudah memperbaikinya. Apalagi ini kaidah ini kalau Anda pakai itu Masya Allah luar biasa. Ya, kaidah yang saya sebutkan biasanya pakai ilustrasi. Ya, ilustrasi. Apa ilustrasinya? Ilustrasi begini. Ya, buat ustadz-ustadz juga yang mau praktekin ilmu kayak begini, ini gampang banget. Ya, begini. Salah satu biang masalah dalam kesehatan sekarang, adalah tingginya asupan gula olahan. Ya. Jadi kalau teman-teman sekarang misalkan mungkin sudah mulai membiasakan berlimpah gula dalam tubuhnya tiap hari, secara teorinya suatu hari kelak yang ngurusin gulanya akan letih. Yang ngurusin gula dalam tubuh kita namanya apa? Insulin. Ya. Nah, ilustrasinya begini biar gampang dipahami. Di Jepang itu ada namanya petugas pengatur penumpang, oke? Petugas pengatur penumpang. Petugas pengatur penumpang itu tugasnya kalau di Jepang di KRL namanya, di KRL di sana itu memasukkan sekuat-kuatnya penumpang yang ada di luar sampai akhirnya nanti petugas atau penumpang tadi masuk semua baru pintu tutup, kan gitu. Nah, pertanyaannya kan petugas ini suatu hari kelak pasti akan letih, kan gitu. Maka kenapa sekarang banyak orang dikit-dikit ngantuk, baca Quran sedikit selembar sudah ngantuk? Itu ada rahasianya sebenarnya. Kenapa? Karena petugasnya udah kecapean. Paham ya? Nanti Ramadan kalau ini Anda pakai konsep ini, waduh Masya Allah Ramadan ini indah banget. Ya. Gak ngantuk-ngantuknya kita, seger-seger terus tiap hari. Nah, petugas ini dalam tubuh kita, ya, atau mungkin petugas ini, kalau dia mau nggak capek lagi, caranya gimana? Dicutikan dia, diberhentikan dia, atau kalau nggak keretanya nggak usah dibuat jalan, dimatiin gardu listriknya, mati keretanya. Atau kalau nggak penumpangnya dikurangi, kan gitu. Ya, ini biang sebagian besar penyakit sekarang, nggak tua nggak muda. Ya, nah kembali ke cerita penumpang tadi. Ya, penumpang itu adalah gula yang masuk. Terutama gula-gula olahan. Petugasnya itu namanya insulin. Oke? Jadi pertanyaan supaya petugas ini rehat, maka caranya bagaimana kita untuk katakanlah membuat dia tidak bekerja lagi atau istirahat. Maka jawabannya istirahatkan. Kalau bahasa kita apa? Ya dibuat dia nggak kerja, kan gitu. Ya, karena petugas ini insulin dan dia punya penumpang itu adalah gula olahan, maka dua kunci itu kita pakai. Nah, ilmu ini kalau dipakai, itu insya Allah tidak akan menyebabkan masalah gula yang luar biasa di tubuh kita. Ya, nah pertama, istirahatkan atau kurangi penumpang. Maka jawabannya atau mungkin paling simpelnya adalah kurangi penumpang, maka otomatis kurangi gula yang masuk. Ya, itu yang paling mudah. Terus tanya, dokter, ini kan gula. Buah apa namanya kayak ini nanas begini kan ini gula. Betul ini gula, tapi dia bukan jenis gula olahan. Yang saya maksud, contoh begini biar gampang mencernanya ya. Teman-teman tahu tebu ya. Tebu itu kan kalau diperes jadi air tebu. Air tebu itulah yang diolah, dikeringkan, dikristalkan, dikasih anti lengket, yang akhirnya menjadi gula pasir. Akan beda nasib kalau orang tiap hari rutin makan tebu, atau bukan makan tebu, minum air tebu, nggak usah banyak-banyak, 3 sendok aja, ya, 3 sendok, dia tiap hari minum air tebu, akan beda nasib dengan orang yang tiap hari makan gula pasir 3 sendok, paham? Kenapa? Udah diolah dia. Bahasa saya real food di depan tadi itu adalah semakin banyak yang realnya, yang tanpa diolah, itu semakin bagus buat tubuh kita sepanjang tidak berlebihan. Ini juga gula. Bahkan kita diharamkan minum alkohol ya. Hammer seperti itu. Tapi ini nggak ada alkohol. Sepanjang dia masih dalam bentuk aslinya nggak masalah. Tapi ingat, sesuatu yang berlebihan itu pasti bikin masalah dalam tubuh kita. Duren, boleh nggak makan duren? Oh boleh, bagus makan duren. Tapi duren kan gulanya tinggi. Dia terlalu banyak fermentasi dalam tubuh kita, mabuk kita. Ya, seperti itulah. Jadi gula-gula dalam produk asli kayak begini, inilah yang kita butuhkan, ini yang kita perlukan sebenarnya. Ya, itu yang pertama. Jadi penumpangnya dikurangi, sehingga nanti ya khususnya buat
Saya kalau mungkin yang masih muda ya, yang masih pemuda-pemuda seperti teman-teman ini mungkin karbohidrat Anda tetap butuh ya. Tapi kalau yang sudah edisi lama itu kayaknya perlu ngurangi karbohidrat. Ya. Terlalu banyak. Sehingga nanti isi piring itu kita bisa tata sebagaimana Al-Quran menatanya dalam surat Al-Basa. Ada situ tataan, penataannya, platingnya bahasa saya itu. Ya, sehingga nanti ketika makan, nah begini, yang jadi masalah adalah ketika orang makan gula olahan kayak begini tiba-tiba Anda makan roti atau mungkin makan apa lagi ya? Semua produk-produk gula olahan, roti misalkan atau mungkin gorengan, ya misalkan kan tepung, terigu tuh. Plus lagi juga misalkan di situ dimasukin gula di situ, maka otomatis gulanya pasti naik. Itu ternyata kaidahnya untuk mencegah gula ini melonjak kayak begitu, maka cara paling gampang ya ada beberapa tuh. Cara pertama, sebelum Anda makan itu ya, Anda atau kita mengkonsumsi semua produk yang berbasiskan cuka fermentasi. Saya ngelihat beberapa penelitian itu ternyata ketika orang makan roti ya, roti dengan dia makan roti biasa sama sebelum makan roti itu dia mengkonsumsi cuka atau probiotik ya, itu otomatis ternyata di situ disebutkan awalnya dia makan roti tanpa cuka tuh gulanya naik begini, ketika dia makan roti landai dia. Landai ini nggak menyebabkan masalah atau bikin kita lelah. Ya. Itu tips yang pertama. Ini nih, ini kan di dalam mereka ini ada makhluk sini. Ya. Makhluk-makhluk yang bersiklus. Ada bakteri di sini. Ya. Maka ya dalam apa di alam ya dan termasuk dalam diri kita, salah satu tempat yang paling banyak mereka bercokol itu atau mereka hidup itu adalah dalam perut. Ya, semakin baik perutnya, semakin sehat. Artinya apa? Semakin buruk yang dimakan, semakin bermasalah tubuhnya. Itu, ya. Maka sehingga nanti apa? Sehingga di situ kita lihat ternyata salah satu cara yang paling mudah untuk menjaga kesehatan kita sekarang atau ke depan, ya, adalah dengan mengkonsumsi produk-produk yang masih full atau masih banyak bakterinya atau makhluk-makhluk ini. Contohnya ini. Atau lagi apa? Ini kan fermentasi nih, tape ini. Ya, tape ini kan fermentasi, dia dibuat dengan ragi kan. Sehingga nanti kalau bikin es campur, ini saya ajarin caranya bikin es campur tanpa pakai es kalau saya. Jadi campur aja. Isinya ada buah-buahan, mau kayak esnya nggak apa-apa sih. Ada buah-buahan dipotong-potong ya, kemudian ada tapenya fermentasi, kemudian ada lagi di situ. Kalau mau dapat lagi itunya, kalau mau dapat lagi atau mungkin kita dapat asupan bakteri tadi, maka salah satu yang paling gampang itu yang kita dapatkan dari yogurt. Yogurt itu susu ini fermentasi itu loh. Ya. Jadi nanti itunya apa tuh namanya makanan awalnya teman-teman di sini ya, nanti disetting sama tim dapur. Semoga ya. Sebelum makan itu dikasih suruh makan dessertnya, tapi dessertnya ada bakterinya. Bakterinya itu adalah buah-buah yogurt tadi, biasa ada bakteri di situ, ya. Kemudian ada sayurnya, ada buahnya, ada seratnya, termasuk makanan-makanan fermentasi kayak begini. Sehingga nanti apa? Nggak langsung naik ketika Anda makan nasi atau tepung gulanya, sehingga nggak ngantuk. Itu kaidahnya, ya. Itu yang pertama tadi kan. Yang kedua apa? Sebelum makan tadi kita dianjurkan untuk mengkonsumsi sayur. Jadi sayur itu menjadi yang pertama dikonsumsi. Nanti kalau nanti di sini makan, saya nggak tahu kalau makan satu piring langsung kan gitu ya. Itu saran penyajiannya adalah makan sayur dulu. Ya, tadi kan ada yogurt dessertnya dulu ya, atau apa namanya makanan pembukanya. Tapi makanan pembuka itu ada enzimnya. Karena makanan sekarang sebagian besar nggak ada enzim, sehingga orang nggak ada bahagia-bahagianya. Ya, jadi kalau ada teman Anda lagi susah hati, ya teman kita lagi susah hati, maka ajak dia makan yang tinggi enzim. Contohnya apa? Makanan tinggi enzim, contohnya apa? Rujak. Ya kan? Rujak itu kan enzim, mineral, semua kan di situ kan. Ya, seperti itu. Itu yang pertama, itu yang kedua. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga adalah berikan ya, atau mungkin setelah makan bergerak. Kan Nabi juga sudah melarang orang habis makan jangan langsung tidur kata Nabi.
Ya, itu ya kaidah yang ketiga. Atau bergerak yang lain dalam yang saya baca itu adalah dengan cara gerakan-gerakan yang bisa membakar. Ya, bisa membakar. Contohnya begini. Kalau mau banyak makan nasi, mau banyak makan tepung, habis makan itu Anda harus bergerak. Sebab kalau enggak apa, tubuh kita letih. Geraknya paling gampang, salah satu gerakan yang paling gampang itu squat. Squat tahu ya? Ya, duduk gitu-gitu. Itu paling gampang. Dan 50 squat itu sudah cukup membuat grafiknya melandai, nggak naik gulanya. Ya, apalagi kalau habis makan kita naik tangga, ya 2-3 kali gitu kan, satu lantai, cepet tuh. Ya, seperti itu. Nah, lalu yang kedua caranya gimana? Supaya dia berserat dan berenzim atau mungkin bervitamin. Nah, nasinya itu, ini mungkin kalau ada tim dapur sini asik nih. Nasinya itu dicampur dengan minyak. Campur dengan minyak. Ya. Minyak apa? Banyak minyaknya. Paling gampang pakai namanya VCO. Nasi campur dengan minyak. Itu akan memberikan efek yang luar biasa. Atau yang berikutnya adalah nasinya dicampur dengan biji-bijian. Ya, sekarang udah banyak tuh. Jadi nanti kalau ngasih nasi, bikin nasi donang segede-gede gitu, itu ada biji-bijian di situ. Itu punya efek atau manfaat yang luar biasa. Ya, jadi nasinya dikasih biji-bijian dan itu mengandung serat. Ya, itu yang pertama atau bukan yang kesekian. Ya, lalu apa lagi kita bisa lakukan untuk mencegah atau membuat dia tidak berat tubuh kita tadi. Teman-teman sekalian, ya, pernahkah kita berpikir kenapa di surga itu kan minuman di surga banyak? Apa salah satu contohnya? Susu, madu, ya, apa lagi? Khamar. Khamar itu kan minuman fermentasi kan? Dia fermentasi. Saya sampai mikir, kenapa di surga itu ada khamar gitu? Meskipun khamar li syaribin kan gitu. Khamar yang tidak memabukkan. Ternyata, ini yang luar biasa. Kalau kita baca dalam surat Al-An'am ayat 38 itu Allah menyebutkan bahwa ada binatang, makhluk-makhluk melata, semua itu umat-umat seperti kalian. Jadi mereka itu juga umat. Ya, seperti kita, umat manusia. Ada dalam tubuh kita, ada di alam. Ya, ada di tubuh kita, ada di alam. Sehingga apa? Sehingga kita perlu bersinergi dengan mereka. Nah, berita atau cerita tentang khamar ini, ya, atau mungkin minuman fermentasi tadi itu adalah salah satu cara kita sebenarnya kita bisa tiru di dunia. Sehingga apa? Di dunia kita punya beberapa produk-produk atau ya pangan lah ya yang bersifat fermentasi. Contohnya ini kan, tempe. Tempe ini asli dari kedelai. Ya, meskipun sekarang banyak yang sudah pakai tempe, nggak pakai kedelai juga ada. Yang menariknya tempe ini, ya teman-teman sekalian, proses fermentasi yang ada pada tempe, yang terjadi pada tempe itu menyebabkan semua kandungan dalam tempe atau kedelai ini meningkat. Kalsium meningkat, kalium meningkat, magnesium meningkat, bahkan yang luar biasa, si bakteri tadi itu menyebabkan dalam tempe ini ada vitamin yang biasanya cuma ada di protein hewan, ada pada dia sekarang. Vitamin B12 ingat saya. Dalam tempe. Ya, maka ini kaidah yang mudah sebenarnya. Nanti ya, kapan-kapan tadi kan sebenarnya yang pertama nanti dibikin tuh dalam satu pekan itu ada hari, saya nggak tahu di sini sudah jalan atau belum. Hari santri minum madu bareng, air madu bareng atau minum madu bareng-bareng. Ya, kenapa? Itu minumannya penghuni surga. Ya, lalu apalagi bisa juga dengan ya makhluk ini kan ini cairan probiotik sebenarnya, ada bakterinya dan bukan satu bakteri banyak. Ya kalau dibuka nih banyak bakterinya. Sehingga dalam air ini ada bakteri-bakteri yang baik. Ya. Oke, itu ya. Jadi nanti dibikin tuh air madu gitu kan, air probiotik atau paling gampang air cuka paling gampang. Jadi satu dispenser itu ya dibikin ada air di situ plus juga dengan cuka atau probiotiknya. Efeknya apa? Kalau kita baca tentang probiotik atau mungkin bakteri-bakteri teman sekalian, itu punya efek yang sangat luar biasa. Kenapa? Salah satu penyebab masalah kesehatan di dunia zaman sekarang ini adalah di samping tadi tingginya asupan gula, salah satu yang kedua adalah disbiosis. Disbiosis itu apa?
ketakseimbangan lagi bakteri yang ada pada tubuh kita. Ya, dan kebanyakan bakteri tadi itu ya penyebabnya adalah dari makanan olahan. Saya sih berharap mudah-mudahan tidak. Di sini nggak ada menu dalam bentuk sosis. Harapannya begitu. Ya, kalau mau makan, makan yang benar. Ya. Nggak ada menu dalam bentuk makanan, apalagi daging olahan yang sudah terlalu banyak bahan tambahan pangan di situ. Makan daging atau makan protein, ya makan protein beneran gitu loh. Itu bagus. Daripada makan daging olahan. Sekali-sekali sih oke, tapi bukan jadi menu wajib. Ini kayak begini. Termasuk, saya ini ada bawaan, ini bawang. Ya. Ini bawang, bawang tunggal ya. Proses fermentasi pada bawang ini menyebabkan ya bawang ini punya kapasitas atau punya apa istilahnya itu ya, punya kandungan yang meningkat drastis luar biasa ketika dia difermentasi bawang ini. Ya, tapi mungkin buat adik-adik mah susah makan beginian. Kalau saya telan beginian. Karena efeknya luar biasa. Mulai dari apa? Mencerdaskan otak, iya, pencernaan, iya, jantung, iya, semua iya deh. Dapat semua di sini. Dari bawang ini. Ya. Dan bawang ini, teman-teman sekalian, adalah bahan, bukan bahan, adalah makanannya dia. Ini kan bakteri, ini makanannya. Ya. Kaidah ini kalau Anda pakai hari-hari di sekolah atau di rumah, buat teman-teman, bapak-bapak sekalian juga, bahasanya apa? 1P plus 1P. P yang pertama adalah prebiotiknya, ini prebiotiknya. Makanannya bakteri. P yang kedua adalah probiotiknya. Jadi sehari itu ada 1P tambah 1P. Ya. Termasuk juga kalau kita bicara kurma. Kurma ini, kenapa sampai Nabi menyebutkan kurma ini adalah sesuatu yang banyak sekali hadis tentang kurma. Bahkan Nabi menyebutkan bahwa tidak akan kelaparan rumah yang di dalamnya ada kurma. Ya, karena memang mereka ini adalah makanan bakteri ini. Ya, jadi nanti ada hari, nah nih, cerita imun-imun zaman pandemi COVID kemarin itu, sebenarnya kalau sudah tahu caranya, gampang banget menjaga imun. Modal 3 lah, modal 3 nih. Ya, yang pertama, ini, apel soda, yang pertama. Yang kedua, modal ini, madu. Sama yang ketiga, modal ini tadi, bakteri tadi. Rutin kan ini tiap hari, bro, sekali itu imun kita akan melesat. Itu ada riset luar biasa efeknya nanti. Ya, dalam jumlah kecil saja. Ya, 2 kapsul, 3 kapsul gitu kan. Termasuk juga salah satu makanannya para ulama zaman dulu ketika mereka menghafal Quran itu kismis. Kismis itu makanan para ulama zaman dulu. Ya. Jadi dibiasakan karena sebenarnya kismis sendiri juga balik-baliknya ke makanannya mereka-mereka yang ada dalam perut kita tadi itu. Oke, nah itu kaidahnya. Lalu apa lagi teman-teman sekalian yang kita bisa lakukan untuk mengurangi asupan yang berlebihan tadi? Tadi kan ada saya jelaskan tentang ini tadi bakteri tadi, kemudian gulanya dikurangi. Yang ini yang luar biasa sebenarnya. Ya, dengan cara apa? Dengan cara petugasnya diistirahatkan. Kenapa? Begini, penyakit zaman sekarang yang berhubungan dengan penyakit-penyakit berat lah, sampai ke kanker sekalipun, itu tidak lepas dari letihnya petugas. Bahasa awamnya begitu. Letihnya petugas. Letihnya petugas ini maksudnya apa? Kalau dalam terjemahan bahasa ilmiahnya namanya insulin yang resisten. Udah telan aja. Insulin resisten. Artinya maksudnya gimana? Petugas itu ketika gula masuk udah nggak bisa kerja lagi. Letih dia. Mau gula sebanyak apapun, sedikit apapun udah capek dia. Sehingga cara paling mudah untuk mengembalikan resisten dia atau sensitifnya dia adalah dengan cara apa? Istirahatkan dia atau bahasa kita namanya ya. Tentunya itu nggak boleh. Tapi atas nama tidak makan kan gitu. Sehingga saya baca dalam beberapa tulisan dan penelitian itu ternyata zaman sekarang ini ya, tadi saya jelaskan juga pada para ustadz-ustadz di dalam tadi, saya katakan bahwa sekarang ini Bapak Ibu sekalian, level testosteron dan level atau kadarnya testosteron atau hormon laki-laki di usia 60 tahun di tahun 80. Kenapa? Penyebabnya salah satu biang keroknya gula olahan tadi. Anda tidak akan bisa dapatkan koamah. Ya, kalau pakai bahasa fisik ini, kalau seandainya apa? Kalau seandainya gulanya berlebihan, nggak bisa. Kenapa bisa begitu? Karena ada enzim dalam tubuh manusia yang mengcomfort, mengubah
testosteron, hormon laki-laki menjadi hormon wanita. Kalau dia kelebihan lemak. Belum tahu kan? Jadi akhirnya apa? Gak ada maco-maconya tuh orang. Gak ada gagah-gagahnya. Padahal, lihat, Al-Quran memberikan pedoman dalam surat An-Nisa yang sering kita baca. Ar-rijal, kata Allah. Qawam ala nisa. Rijal itu laki-laki, bukan pemimpin. Kalau bahasa kita kan rijal itu pemimpin kalau terjemahannya. Tapi aslinya jauh lebih dari sekedar laki-laki. Karena Al-Quran menggunakan frase yang lain untuk laki-laki. Ya, namanya zukuroh. Zukuroh itu laki-laki yang punya jenis kelamin doang. Dikit-dikit nelpon bapak ibu, dikit-dikit nggak ada cowok-cowoknya. Nggak ada keren. Mungkin kebanyakan dikirimi makanan yang banyak gulanya. Ya, mungkin. Bilang sama ayah bundanya, abi, uminya, stop makanan yang nggak sehat. Bilang sama dia gitu. Kalau mau kirim saya, kirimi madu, habatus sauda, minyak zaitun, nah gitu-gitu loh. Keren tuh. Itu kenapa? Persiapan masuk surga abi. Loh kenapa? Kan madu minum. Jangan kirimi minuman-minuman yang isinya gula tok itu. Itu. Baru jadi laki-laki, baru jadi cowok gitu loh. Kemarin saya ketemu bapak-bapak. Iya Ustaz, dia bawa Ustaz. Dia bawa jualan. Apa istilahnya tuh? Sendal. Kan gede tuh tasnya itu kan. Yang dari mana gitu. Sukabumi atau apa gitu. Saya lagi minum kopi waktu itu. Datang sama dia, Pak, belum laku Pak, tolonglah Pak. Duduk kau sini, saya bilang. Duduk sini. Samping saya gitu kan, minum kopi, pesan kopi, saya bilang. Macam mau mati saja kau ini, saya bilang. Macam mau mati. Kenapa hidup gak ada semangat-semangatnya, saya bilang. Sama dia gitu kan, so marahin Ustaz. Ya. Udah makan belum? Belum. Makan sana, saya bilang. Saya keras-kerasin aja gitu kan. Terus apa namanya, sampai akhirnya dia dapat kopi bahagia deh Ustaz. Dikasih kopi. Gitu kan. Tapi saya bilang, antum itu, bapak itu, ya abang lah, abang. Ini sudah dikasih kesempatan Allah cari rezeki kayak begini, ngapain susah-susah hidup, saya bilang. Gak ada semangat kita hidup kayak begini, ngomel-ngomel habis-habisnya gitu kan sama dia. Dan saya tahu, nah, orang namanya pedagang gitu kan, yang namanya pedagang, yang bahagiakan dia apa? Dagangnya dibeli kan. Ya kita beli aja. Dagangannya dibeli sebagian gitu kan, sudah bahagia dia. Tapi paling tidak saya bilang, jangan gitulah hidup gitu loh. Dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngomel, dikit-dikit ngadu. Gak ada cerita laki-laki begitu. Ya. Jadi mulai sekarang, tuh makanan-makanan yang bikin lemah tadi, yang bikin comfort, testosteron menjadi estrogen itu stop. Kalau Anda mau jadi laki-laki, ar-rijal, qawam. Qawam itu kan kepemimpinan. Dia inisiator, iya, konseptor, iya, eksekutor, iya, pemimpin, iya. Bukan cuma pemimpin dalam bahasa terjemahan itu, bukan. Iya, enggak, gitu loh. Gitu, tegas. Ya, enggak lebay-lebay. Ya, tepuk dikit, gitu kan. Bukan marah-marah, baper, tenang aja gitu loh. Cari gitu ya. Dan itu ngefek dengan makanan, teman-teman sekalian. Ngefek, jujur saya katakan ngefek banget dengan makanan. Bahkan terakhir saya baca itu, bukan baca, itu ada satu kisah. Ini menarik. Suatu hari saya pas ada lagi acara lah gitu kan, terus ada reporter juga, dia cerita, dia bikin acara ruqyah. Terus dia cerita ke saya, Ustaz. Dia bilang gini, Dok, kemarin ada kejadian lucu deh. Oh ya, apaan? Dia bilang. Jadi ada pasien, ada orang lah yang mungkin kena sihir seperti itulah, di ruqyah lah gitu kan. Selesai di ruqyah, dia baiklah gitu kan, setelah dengan reaksi-reaksi macam-macam. Nah, menariknya, habis dari ruqyah itu dikasih tempe, Ustaz. Kasih tempe. Dan subhanallah, ya, yang terjadi setelah dikasih tempe itu dia bereaksi seperti waktu dia di ruqyah. Dia bereaksi seperti dia di ruqyah. Saya tanya, analisa ustadznya apa? Saya bilang. Analisa dia, jin itu nggak suka dengan makanan sehat. Oh iya, gitu. Ya, jadi yang kalau bahasa di sini kita terjemahkan lagi dalam bahasa yang lebih saintifik, ya, makanan-makanan olahan itu akan mempengaruhi makhluk-makhluk yang ada dalam perut kita atau bakteri tadi sehingga nggak seimbang, berubah. Ya, pasti moodnya berubah. Ini
Mungkin kita pikir cuman begini doang, tapi kalau Anda baca risetnya, ini menaikkan mood loh minum yang kayak gini. Kenapa ada bakteri? Karena bakteri tadi, salah satu fungsinya adalah meningkatkan ya, atau mereka lah produsen hormon bahagia yang ada di sini. Mereka produsen. Artinya Pak, kalau mereka dimasukin dalam tubuh kita, bakteri-bakteri baik ini kita masukin, itu yang pertama. Yang kedua apa? Kalau dia dikasih makanan yang benar, real food kayak begini, insya Allah banyak penyakit bisa hilang dan mood kita akan terjaga. Semudah itu sebenarnya. Ya, sesederhana itu, dipuasakan. Ya, maka kalau tools tanda kutip puasa ini dipakai di kita, ya, kalau orang barat mereka nggak kenal puasa seperti kita, maka mereka menyebutnya intermittent fasting. Nanti diberi jeda, ya diberi jeda antara jam makan sama jam puasanya. Ya. Dan yang menarik ya semakin lama, ya semakin diperpanjang sampai 24 jam bahkan 48 jam, itu Masya Allah efeknya luar biasa. Bahkan level testosteron pada orang yang berpuasa 24 jam itu naik signifikan. Ya, jadi nggak makan tapi minum. Dan dibantu dengan makanan-makanan yang bisa meningkatkan proses namanya self-eating atau makan. Jadi tubuh kita itu bisa memakan sel-sel yang rusak sendiri namanya autofagi. Dengan cara apa? Dengan cara mengkonsumsi makanan-makanan atau produk yang bisa meningkatkan itu. Contohnya apa? Paling gampang kunyit. Kunyit, jahe, kemudian lagi namanya kayu manis. Kayak gini kan nih kunyit nih. Ini jahe. Jahe, kunyit kayak begini, saya trial sederhana ya hari-hari gitu, ternyata memang mereka nih mengurangi selera makan. Jahe, kunyit, ya kurkumin, turmeric kayak begitu. Ya, jadi saran saya ke sekolah ya, pihak sekolah, kalau bisa dikenalin tuh mereka ini. Dan bisa dibikin dalam bentuk yang enak. Saya kemarin nyoba Ustadz, saya bikin ada berapa ramuan saya bikin, kemudian saya shake. Saya shake maksudnya saya sudah masuk semua sama madu, saya masukin, saya kocok-kocok gitu, terus dikasih es, ternyata enak. Enak. Artinya apa? Manfaatnya dapat, khasiatnya dapat, tapi tidak kuno-kuno gitu. Karena ini cerita tentang kuno ini, memang kita harus belajar dari iblis memang. Ya, iblis itu canggih. Ya, kenapa canggih? Luar biasa begitu banyaknya pohon di surga, buah di surga, Nabi Adam akhirnya memutuskan makan buah itu kan. Canggih dia itu. Kalau bahasanya, Quran itu menggunakan istilah muqasamah. Ya, maka sekarang ada beberapa produk-produk, ya, saya lihat gitu kan, yang ya menyerupai kekinian, ya, tapi dia tidak meninggalkan manfaatnya. Bahkan saya lihat ada satu produk itu yang isinya kunyit dikasih soda. Ada, kaleng. Ada Ustaz. Orang minum itu bangga dia. Gitu. Harus begitu sekarang. Jadi nanti kalau kita bicara tentang rimpang-rimpang kayak begini, ngasih anak-anak di sini ya mana mau dia. Dipikir orang tua gitu kan. Tapi kalau diubah sedikit kemasannya, caranya bisa. Ya. Untuk apa mengembalikan tadi cara atau mungkin keseimbangan bakteri yang ada pada tubuh kita tadi. Itu, ya. Semakin diperlama puasanya sampai berapa jam? Ada yang mengatakan 24 jam sampai 48 jam. Tapi bukan puasa, sebenarnya kita nggak makan aja, cuma minum iya. Ditambah dengan beberapa jenis makanan-makanan yang bisa mengurangi selera makan tadi. Tapi ini mungkin tidak berlaku pada anak-anak. Ya. Kalau anak-anak yang penting, bawaan isinya apa? Terigu kan? Ya sayuran mah secuil. Banyakan tepungnya, banyakan terigunya. Gula lagi nggak? Gula lagi. Plus biasanya di situ ada kerupuk. Gula lagi? Gula lagi. Habis itu dia minum, katakanlah dengan teh manis. Gula lagi? Anda bayangkan satu piring isinya apa? Gula semua. Gimana nggak letih? Gimana nggak baca Qur'annya? Capek, cepat, satu lembar sudah ngantuk. Petugasnya keletihan, itu maksud saya. Ya. Sedangkan sebenarnya kalau ngerti caranya, boleh nggak makan? Ya jangan banyak-banyak itunya. Jangan banyak-banyak nasinya. Ya, jangan banyak-banyak nasinya. Dengan cara apa kita jaga itu? Dengan cara nasinya itu dikurangi, lauknya dibanyakin. Itu paling gampang. Lauknya pilihannya 2. Kalau nggak sayur, protein dibanyakin.
maka nggak ngantuk. Karena kaidah tadi kita pakai di sini, cara makan yang benar. Ya, kenapa? Karena coba lihat, itu belum ceritanya habis itu dia minum es lagi segala macam yang gula lagi, gula lagi, gula lagi. Sehingga apa? Ngantuk terus saban hari. Dari pagi ngantuk, siang ngantuk, sore ngantuk, malam ngantuk, sengantuk-ngantuknya. Itu yang terjadi zaman sekarang. Ya, kalau kita mau sedikit disiplin saja, misalkan kayak begitu yang saya jelaskan tadi itu, mulai misalkan kita ya sup buah atau apa yang isinya yogurt, bahkan termasuk saya pernah saranin itu Ustaz, air kelapa ini dibikin buat air untuk bikin es campur. Air kelapa tua aja, nggak usah muda, kan murah meriah. Bahkan nggak ada harganya, kadang-kadang dibuang-buang tuh. Itu ya, kalau Anda teman-teman sekalian beli minuman isotonik di supermarket atau minimarket, ya, dengan air kelapa tua jauh lebih bagus air kelapa tua daripada minuman isotonik itu. Luas kayak begini, saya nggak membayangkan ke depan nanti generasi kayak apa kalau kita nggak mulai perhatikan apa yang kita makan. Serius, dan itu bukti-bukti yang saya dapatkan sudah sangat terlalu banyak. Ya, terlalu banyak. Dan apalagi apa? Kalau bahasanya kita di sini kita bicara gen, kan generasi. Maka apa yang dilihat oleh orang tua, dilihat oleh anaknya terhadap apa yang dilakukan oleh orang tuanya dalam bentuk kebiasaan makan misalkan, itulah menjadi contoh dan teladan. Kalau teman-teman di sini ya, adik-adik di sini semua sudah mulai mempraktekkan pola hidupnya, mungkin cheatingnya adalah nggak masalah, kita juga manusia. Ya, tapi difasilitasi, sekolah katakanlah memfasilitasi sehingga nanti ada kaidah-kaidah atau konsep-konsep yang kita bisa katakanlah aplikasikan, akhirnya yang terbentuk apa? Kebiasaan. Ini yang mahal. Kalau kebiasaan sudah terbentuk dengan ilmu yang kita bisa terapkan, itu Masya Allah generasi ke depan itu akan jauh menjadi generasi yang lebih baik. Nggak sakit-sakitan, sehingga nanti suatu hari kelak kita bisa kembalikan jasad ini kepada Allah dalam keadaan baik sebagaimana dulu dia juga menciptakan dalam keadaan yang baik. Itulah konsep dasar hidup sehat bagi seorang muslim. Ya, bersyukur ya dengan apa yang Allah ciptakan dengan sempurna kayak begini, dan ya mengembalikan jasad ini kepada Allah dengan masih bisa sholat berdiri, masih bisa sa'i umroh nanti berdiri nggak pakai kursi roda kayak gitu, jalan ya atau berlari. Itu yang kita inginkan, sehingga nanti jadi ini hal sederhana saja ya, tapi ini kita belum masuk katakanlah nanti bagaimana cara ngolahnya udah beda lagi, belum lagi cerita ini, belum saya cerita minyak. Ya, minyak salah satu yang saya biasa sarankan, nggak terlalu banyak nanti. Kalau kita bicara tentang bagaimana cara menjaga kesehatan itu adalah mengurangi minyak. Kemarin ada seorang yang nge-DM saya di Instagram. Ya, dia bilang, dokter terima kasih. Oh ya, kenapa Bu? Saya bilang, saya hampir kemarin beli program diet gitu, Ustaz. Harganya 30 juta. Kata dia gitu. Terus ada hubungan apa dengan saya bilang gitu kan. Ya, apa yang dokter sampaikan itu, itulah konsep-konsep yang mereka jual itu. Oh, iya. Sederhana sebenarnya. Ya, contoh nih, kalau kita bicara berat badan, paling gampang itu. Cerita sekedar nurunin berat badan. Ya. Yang masuk sama keluar sama, stabil berat badannya. Yang masuk sama keluar, banyakkan yang masuk, naik berat badannya. Yang masuk sama keluar lebih sedikit yang masuk, turun berat badannya. Kan simpel. Itu yang dijual puluhan juta. Itu satu. Yang kedua apa? Yang dijual kan produk. Padahal ini kan semua ini kalau Anda makan bener, aduh, berat badan mah gampang banget. Yang justru malah yang susah setelah turun mau ngapain. Itu yang susah. Ya, kalau pada yang dewasa ya bapak-bapak ini, Pak, itu lebih susah. Kenapa lebih susah? Karena kalau udah nggak ngerti caranya, ya, itu nanti dia rebound dia lebih cepat naiknya, ya, berat badan tadi.